Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya di siang hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tausiah Siang, di mana pada hari ini ikhwan dan akhwat telah hadir guru kita Ustadz Fawaz Abizawiyah. Beliau ditemani oleh Habib Ibrahim bin Ali bin Fakih dari Tarim, gitu ya. Dan pada siang hari ini, ikhwan dan akhwat, tema yang akan beliau sampaikan melanjutkan pada tema pekan lalu, yaitu tentang wasiat penting dalam Al-Quran bagian ketiga. Baiklah ikhwan dan akhwat, saya juga sebagai host tidak lupa mengingatkan, insya Allah pada tanggal 30 Agustus 2025 hadir dan ramaikan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di bubur subuh, di tempat, di majelis bubur subuh di kediaman Ustadz Fawaz Abizawiyah. Langsung saja ikhwan dan akhwat, kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Fawaz. Tafadhol Ustadz. Masyaallah, jazakallah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah dzil ikram wal jalal wal ifdal wan nawal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu maula Bilal. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidil mursalin imamil muttaqin qaidil ghuril muhajjalin syafi'il mudnibin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil ghuril mayamin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwan dan akhwat, mustami'in dan mustami'at, musyahidin dan musyahidat, pendengar setia Radio Silaturahim AM 720 untuk Islam yang satu, juga radio-radio dakwah Islam lainnya yang bersinergi dengan Radio Silaturahim, baik yang ada di Jawa Barat, ada Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Bali, kemudian berada di Kalimantan, Pontianak, Palu, Sulawesi, hingga ke arah Papua, Irian sana, juga yang ikut menyiarkan kajian kita yang ada di radio di sebelah Batam dan juga Johor serta Singapura, atau yang menyimak melalui Radio Garden Internasional. Dan tak lupa juga yang menyimak melalui kanat ataupun gelombang gambar, ya, streaming YouTube, Rasil TV di mana saja berada. Alhamdulillah di siang hari ini Selasa, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita kembali berjumpa dalam acara tausiah siang bersama host yang setia menemani saya, Kang Abi Agus, ya, dan juga ada di sebelah kameramen sana ada Kang Atep, atau ada Kang siapa namanya, Algi, ya, Algi, dan juga Ondi. Nah, juga di siang hari ini ada tamu istimewa. Ini saudara dekat saya yang mana orang tua beliau mempersaudarakan sebagaimana Nabi mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar, yaitu tamu saya di siang hari ini seorang munsyid. Munsyid artinya orang yang memang bidangnya membaca nasyid, ya. Yang memiliki suara cukup merdu, dan kalau boleh katakan untuk level munsyid ini sangat merdu nih. Ya, beliau As-Sayyid Habib Ibrahim bin Ali, ya, Ibrahim bin Al-Walid Ali bin Abi Bakar Bal-Faqih. Kalau mungkin pemirsa dan pendengar radio suka mendengar lantunan lagu-lagu Arab indah,
suara seorang maestro yang bernama Abu Bakar Balfaqih, Abu Bakar bin Salim Balfaqih. Nah, beliau ini masih salah satu ponakannya, almarhum sudah ya, yang di Timur Tengah sangat terkenal ya, legendaris, yang memiliki suara yang sangat tinggi. Ini beliau, Said Ibrahim bin Ali bin Abu Bakar Balfaqih, masih memiliki hubungan kerabat dekat dengan beliau almarhum. Nah, beri kesempatan kali ini ziarah beliau ke sini sambil jalan-jalan ya. Beliau juga pemilik perpustakaan besar di kota Tarim, toko kitab dan perpustakaan Tarim yang bernama Maktabah Tarim Al-Hadithah. Nah, beliau ini diam aja dari tadi kan kita ngomong ya, karena beliau nggak bisa ngomong bahasa kita ya. Nah, beliau kami undang sini untuk berbagi indahnya suara. Namun tentunya yang didengarkan oleh beliau adalah pesan-pesan penting ya, yang terkait dengan tema kita, yaitu wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau akan melantunkan sebuah qasidah karya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Ba'alawi Al-Husaini. Nah, beliau akan melantunkannya. Nanti insyaallah kita pandu dengan dengan kajian tema kita di siang hari ini, wasiat atau pesan-pesan penting Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ala Said Ali bin Abu Bakar Balfaqih, falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عليك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك نظفه من الرجس والدران وخالف هوى النفس التي ليس قاصدها سوى الجمع للدار التي حشوها المحن وأصحب ذوي المعروف والعلم والهدى وجانب ولا تصحاب هديت من افتتان وإن ترضى بالمقسوم عشت منعما وإن لم تكن ترضى به عشت في حزن وصلي بقلب حاضر غير غافل وصلي بقلب حاضر غير غافل ولا تلهو عن ذكر المقابر والكفن وما هذه الدنيا بدار إقامة وما هي إلا كالطريق إلى الوطن وما الدار إلا جنة لمن اتقى ونار لمن لم يتق الله فاسمعن فيا ربي عاملنا بلطفك واكفنا بجودك واعصمنا
من الزيغ والفتن ووفق وسدد واصلح الكل واهدنا لسنة خير الخالق والسيد الحسن عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما إلى آخر الزمان. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ahsantum. Ahsanallahu ilaikum. Masya Allah, ikhwan dan akhwat, demikian tadi kita telah mendengarkan pembacaan qasidah yang disampaikan oleh Habib Ibrahim bin Ali bin Faqih dari Tarim, dan kita langsung kepada pembahasan kita, Ustadz ya. Wasiat penting dalam Al-Quran. Mungkin Ustadz juga ingin menanggapi tentang pembacaan qasidah oleh beliau. Masya Allah. Alhamdulillah, tadi qasidah yang digubah oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad merupakan sebuah qasidah pesan atau wasiat. Jadi ada seseorang yang datang pada beliau meminta wasiat beliau. Lalu beliau gubahkan pesan dan wasiat beliau melalui bentuk syair ya. Syair puisi tentang alaika bitaqwallah fis sirri wal alan. Wajib bagimu untuk bertakwa kepada Allah baik dalam kondisi sendiri, sepi maupun depan kalangan orang banyak. Nah, itu tema yang akan kita bahas di pertemuan siang ini ya, tentang wasiat penting dalam Al-Qur'an insyaallah taala. Baik ikhwan dan akhwat, mari kita buka kajian renungan siang atau tausiah siang hari ini dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, semoga Allah berkenan jadikan kita semua para pemirsa mendengar Rasil AM 720 serta Rasil TV, Allah jadikan kita semua min ahlil Fatihah. Itu orang-orang yang mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala serta nikmatnya, dan Allah gabungkan kita semua bersama alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Juga semoga Allah berkenan jadikan kita semua insyaallah taala sebagai ahlil Quran. Oleh karenanya kita buka tausiah siang hari ini dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah, dan tak lupa juga kita mohon kepada Allah semoga orang tua kita, ayah ibu, kakek nenek, mertua, guru, serta orang yang kita cinta yang sudah meninggal dunia, Allah berkenan jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jinan. Dan tak lupa orang tua kita masih hidup, guru-guru yang masih hidup, ya, khususnya founder Radio Silaturahim, gurunda kita, murabi kita, Al-Ustadz Husain bin Hamid Al-Attas. Semoga Allah anugerahkan beliau panjang usia, sehat dan afiah, tulul umur fi husnil amal. Dan juga untuk guru-guru kami, orang tua kami, ayahanda Buya Kiai Haji Ghazali Musannif, Abina Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin, Abah Al-Walid Umar bin Ahmad Al-Attas, Amina Kiai Syihabuddin. Juga untuk guru kami yang ada di luar sana, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bil Faqih. Juga untuk As-Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Maliki, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, Said Kamal Bagir Al-Haidari, Dr. Adnan Ibrahim Al-Hasani, Dr. Fadil Saleh As-Samirai Al-Baghdadi. Semoga semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah anugerahkan sehat afiat, bimbingan, tuntunan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 131. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan pada kita semua dengan firman-Nya, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa kana Allahu ghaniyan hamida. Sadaqallahul aliyyul azim. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan pada ayat ini yang pertama tentang hal penting sebelum Allah berwasiat kepada kita bahwa Allah beritahukan dan viralkan pada kita bahwa kepemilikan dan kekuasaan mutlak di atas permukaan langit dan bumi itu kembali kepada Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di atas langit-langit Allah, buminya, alam semesta raya, semua adalah milik Allah. Walillah, milik Allah. Walillah, kekuasaan Allah. Walillah, dan kembali hanya kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan walaqad wassayna, dan sungguh pasti dan nyata. Allah, kata Allah, kami telah memberikan pesan penting. Kepada siapa? Kepada alladzina utul kitaba min qablikum. Yang pertama, pesan penting ini kata Allah telah disampaikan kepada orang-orang dan umat-umat terdahulu yang mereka telah menerima dari Allah kitab melalui para nabi dan rasulnya. Nah, pesan penting ini Allah sampaikan pada mereka. Wa iyyakum, dan juga kepada kalian. Siapa kalian di sini? Kita umat Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih. Di saat ayat itu turun, tentunya wa iyyakum adalah para sahabat Nabi kita Muhammad, orang-orang yang hidup di masa Nabi, di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih wa ala alaih. Apa pesan pentingnya? Anittaqullah. Anittaqullah. Pastikan bertakwalah kalian kepada Allah. Apa makna takwa? Kalimat takwa mengikut wazan ifta'ala. Maknanya adalah as-sayrurah diantaranya, yaitu menjadikan sesuatu. Kata ittaqullah berasal dari akar kata wiqayah, artinya tameng pelindung, baik berbentuk baju pelindung maupun perisai pelindung. Nah, kemudian timbangan kata dari kata waqa yaqi wiqayah berubah menjadi ittaqa yattaqi ittiqaan. Artinya makna ittaqa yattaqi, lalu bentuk perintahnya ittaqu adalah perintah untuk menjadikan sesuatu sebagai perisai hidupnya, pelindung bagi dirinya. Nah, dalam konteks ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau memberikan wasiat penting kepada umat terdahulu maupun kita umat akhir zaman dengan sebuah wasiat penting, pesan yang sangat penting, yaitu ittaqullah. Jadikan Allah sebagai pelindungmu. Jadikan Allah sebagai perisai hidupmu. Ittaqullah. Itu makna sebenar dari makna ittaqullah. Yaitu jadikan ittaqu, jadikan ittakhidhu Allah Ta'ala wiqayah. Dari apa? Tentunya paling utama juga dari Allah. Maknanya jadikan Allah sebagai pelindungmu, perisai hidupmu darinya. Arti dari murkanya, dari kemarahannya, dari siksanya. Maka ketika seseorang telah mengangkat dan menjadikan Allah sebagai perisai hidupnya, maka Allah pasti akan jaga dari segala apapun
yang ia takutkan dan khawatirkan. Artinya Allah akan menjadi pelindung baginya. Dari apa? Dari segala sesuatu. Bila seseorang telah menjalankan wasiat Allah untuk menjadikan Allah sebagai perisai hidupnya. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, apabila kalian menutup diri, ingkar, kufur, tidak mau mengikuti perintah Allah yang telah Allah wasiatkan kepada umat terdahulu maupun kalian, maka Allah beritahukan, fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Maka tidak ada ruginya bagi Allah. Tidak ada hal yang membahayakan Allah, merugikan Allah apabila kalian tidak mengikuti perintahnya untuk menjadikan Allah sebagai pelindung. Kenapa? Karena sesungguhnya kata Allah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di atas langit-langit ini, di alam semesta raya ini, baik pun juga yang ada di atas permukaan bumi, itu milik Allah. Wa kana Allahu ghaniyan hamida. Dan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kalian tidak mau bertakwa kepadanya, tidak mengikuti wasiat pentingnya, pesan penting Allah tadi untuk ittaqullah, mengangkat Allah sebagai perisai hidup, pelindung kita, Allah ghani, Allah maha kaya. Tidak membutuhkan kalian, bahkan antumul fuqara ilallah. Kalian yang memerlukan Allah dengan sebenar-benarnya. Dan ketika kalian tidak mau mengikuti wasiat Allah ini, Allah sekaligus juga selain dia maha kaya, tidak perlu pada kita, Allah pun senantiasa hamida, selalu terpuji. Kenapa? Jumlah kalian manusia ini sangat sedikit dibanding makhluk Allah yang bertebaran di alam semesta raya. Sedangkan Allah telah beritahukan bahwa seluruh alam semesta raya, ma fis samawati wa ma fil ard yusabbihu lillah. Semua memuja Allah, memuji Allah, mensucikan Allah, taat tunduk patuh kepada Allah. Bila kalian makhluk Allah yang bernama manusia, yang jumlahnya sangat sedikit dibanding apa yang Allah ciptakan di alam semesta raya ini, tidak mau beriman dan bertakwa kepadanya, mengikuti wasiat penting darinya, maka Allah senantiasa tetap ghani, maha kaya, dan juga hamid, dan senantiasa selalu terpuji, dipuji oleh makhluk-makhluk Allah yang lainnya selain kalian para manusia. Ikhwan dan akhwat, mustami'in dan mustami'at, wafaqanallahu wa iyyakum li ta'atih. Ini pesan Allah yang terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 131. Pada pertemuan yang lalu bersama host kita yang berkebetulan Kang Fahri ya. Nah, Kang Habib tidak dapat menemani. Di penghujung tausiah siang di kesempatan itu, saya Al-Fakir menyampaikan bahwa kita akan lanjutkan tausiah siang dalam tema wasiat-wasiat penting Allah dalam Al-Quran. Bahwa di antara aplikasi untuk melaksanakan ketakwaan dan menjadikan Allah sebagai wiqayah bagi kita, disambung dalam wasiat Allah melalui lisan Nabi Ibrahim kepada putra-putranya, termasuk Nabi Yakub kepada putra-putranya, an aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Menegakkan agama Allah dan tidak boleh untuk berpecah belah. Maka mari kita tengok aplikasi yang Allah pesankan ini sudah Allah kembali jelaskan di Quran surah Ali Imran ayat 102 hingga 105. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da an a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu
Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Sadaqallahul aliyul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, menyampaikan sebuah pesan penting sekaligus tuntutan kepada setiap orang yang mengaku beriman kepadanya untuk membuktikan keimanannya dengan mengaplikasikan pesan-pesan penting Tuhannya. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang mengaku beriman. Yang tadi termasuk dalam gambaran wa iyyakum walaqad wasaina alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum. Ya, wa iyyakum, kita sekarang. Arah pembicaraan Allah ini diarahkan kepada setiap umat Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang mengaku beriman, ittaqullah. Sama pesannya kan? Tadi Allah wasiatkan kepada alladzina utul kitab min qablikum. Nah sekarang wa iyyakum. Apa itu? Ittaqullah. Jadikan oleh kalian Allah sebagai perisai dan pelindung diri kalian. Haqqa tuqatih, bahkan Allah berikan penekanan bukan sekedar wasiat penting untuk orang-orang yang Allah telah berikan pada mereka Alkitab dan juga kalian umat Nabi Muhammad. Bahkan di ayat ini 102 Quran surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala memberikan penekanan serius. Bukan sekedar pesan penting untuk bertakwa kepada Allah, namun Allah pesankan dalam mengaplikasikan takwa itu jangan setengah-setengah, namun haqqa tuqatih, sebenar-benar ketakwaan padanya. Dan kemudian Allah berikan sebuah larangan sebagai bentuk wasiat penting yang Allah sudah beritahukan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, untuk apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pada tausiah pekan lalu saya bacakan ayat dari Quran Al-Baqarah ayat 132. Pesan Ibrahim kepada ayah anak-anaknya termasuk Yakub dan anak keturunannya untuk apa? Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian sampai mati meninggalkan dunia kecuali kalian mendapatkan sebuah label dari Allah sebagai orang-orang muslim. Muslim sejati, bukan sekedar label, bukan sekedar sebutan atau yang tercetak dalam kartu tanda pengenal kita sebagai seorang yang beragama Islam, bukan. Namun mesti menjadi muslim sejati. Seorang yang aslama wajhahu lillah, yang menyerahkan, memasrahkan seluruh jiwa raganya
kepada Allah. Yang dalam sebuah hadis tergambar gambaran ringkas sosok muslim sejati itu siapa? Yang Nabi gambarkan, man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati seorang yang mana orang di sekitarnya selamat dari gangguan mulutnya dan juga tangannya. Itu gambaran real dari sosok seorang muslim sejati. Nah, Allah pesan penting sekali. Berupa larangan, jangan sampai kalian orang yang beriman mati dalam keadaan tidak menjadi seorang muslim. Namun pastikan, la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian pesan penting Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita, khususnya umat Nabi Muhammad yang disebut dengan umat akhir zaman. Apa kata Allah? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah pesankan kita untuk apa? Beriktisam. Dengan apa? Dengan tali Allah, yaitu Al-Quran. Allah pesankan, wa'tasimu. Wa'tasimu. Iktisamkan dirimu dengan talinya Allah yang Allah julurkan. Hablullah yang mamdud minas sama'i wal ard. Berupa Al-Quran. Tali Allah yang Allah bentangkan dari langit ke bumi dalam bentuk Al-Quran. Ikhwan dan akhwat, mustami'in dan mustami'at, hafizakumullah wa ra'akum. Beda antara perintah wa'tasimu dengan perintah wastamsiku. Seutas tali, ada dua perintah di hadapan seutas tali ini. Yang pertama, wa'tasimu. Yang kedua, wastamsiku ataupun watamassaku. Beda betul antara iktisam dengan istimsak. Kalau istimsak, wastamsiku artinya pegang erat tali tersebut, jangan sampai terlepas. Itu adalah wastamsiku atau tamassaku. Namun beda halnya dengan wa'tasimu. Kata iktisam, untuk memudahkan memahami kata iktisam adalah mengepang. Kalau ada anak wanita atau laki-laki yang berambut panjang, dikepang. Nah, atau merajut seperti tikar pandan. Atau laksana gambaran mudahnya juga contohnya adalah ketupat. Nah, itu ketupat gambaran iktisam. Jadi bukan hanya sekedar memegang tali, namun lilitkan, kepangkan, rajutkan tali Allah itu ke dalam dirimu. Jadi arti wa'tasimu bihablillah, tali Allah yang berupa Al-Quran ini, Allah perintahkan ikatkan, kepangkan pada diri kita. Bukan sekedar memegang dengan erat, dengan kuat, jangan sampai lepas. Itu makna dari istamsaka, wastamsik. Namun kata i'tasama, ya'tasimu i'tisaman, kemudian perintahnya wa'tasimu artinya bukan kita yang memegang tali itu dengan erat, bukan. Tapi ikatkan dengan erat, ikatkan dengan ketat, kepangkan tali Allah itu ke atas dirimu. Itu makna wa'tasimu bihablillah. Jadi artinya apa? Jadikan Al-Quran yang merupakan bentangan tali Allah yang begitu kokoh, terikat, terajut, terjalin, terkepang dalam diri kita. Wala tafarraqu, dan Allah melarang kita orang-orang beriman untuk berpecah belah, berfirqah-firqah. Ketika tadi Allah katakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, maka Allah sekarang sampaikan sebuah larangan, jangan ada yang berpecah belah, berfirqah-firqah. Karena ciri orang muslim, orang yang mengepangkan dirinya, melilitkan dirinya dengan Al-Quran, dan tidak berpecah belah. Jamaah, ikhwan dan akhwat, mustami'in dan mustami'at. Dalam ayat ini ada sebuah pesan yang mesti kita cerna dengan baik. Kata para ulama, ahli Quran, setiap ayat
yang terdapat dua hal. Perintah, larangan. Perintah Tuhan, lanjut dengan larangan Tuhan. Ini ada sebuah isyarah muhimmah, pesan penting yang mesti kita cerna. Setiap ada perintah yang tidak kita indahkan, perintah kita tidak rawat dan jaga dengan benar, perintah tidak kita laksanakan, kemudian ada larangan berikutnya, maka itu sebuah isyarah. Bila kita tidak meraihkan perintah Allah, kita akan terjebak masuk dalam larangan Allah. Pesan Allah tadi, pesan pentingnya, wa'tasimu bihablillah. Ilat, ikatkan, lilitkan, rajutkan, kepangkan, anyamkan Al-Quran, tali Allah tadi, ke atas dirimu. Bila hal ini kita tidak jaga dengan baik dan betul perintahnya, kita akan terjebak masuk dalam larangannya. Kita akan berpecah belah, berfirqah-firqah. Wala tatafarraqu. Bahkan, saking pesan penting ini, mesti sampai kepada kita, dapat kita cerna dan kita amalkan, Allah menyambung sebuah pesan dengan sebuah perintah, wadhkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah oleh kalian nikmat Allah yang Allah anugerahkan pada kalian. Idh kuntum a'daan, ingat tatkala kalian saling bermusuhan. Belum ada kekompakan, belum ada kesatuan. Wa kuntum a'daan. Kemudian kata Allah, fa'allafa baina qulubikum. Lalu Allah satukan, lembutkan dan satukan hati kalian di antara kalian. Dengan apa? Dengan turunnya Al-Quran. Sebelum ada Al-Quran, umat bangsa Arab berpecah-pecah, berkelompok-kelompok, karena memang budaya mereka adalah dari suku dengan suku, bersuku-suku dengan yang lain. Namun karena tidak memiliki panduan hidup, mereka pun berpecah belah, antar suku selalu terjadi keributan. Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam baraka alaih, dan Allah jadikan Al-Quran sebagai media ta'liful qulub, penyatuan hati-hati di antara manusia. Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana, dan kemudian kalian dengan anugerah media Al-Quran, kalian menjadi saling bersaudara, bahkan laksana saudara kembar, yang hatinya saling terpaut, jiwanya saling terkait, selalu menyatu dan berbarisan, merapat seperti satu barisan, setiap berjalan selalu seiring bersama. Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Kata Allah, ingatlah, dulu sebelum turun Al-Quran, kalian telah berada di pinggir dan bibir jurang api neraka. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Dengan Al-Quran, Allah selamatkan kalian, angkat kalian dari bibir atau jurang api neraka. Kadzalika, yang demikian itulah, yubayyinullahu ayatihi, Allah sampaikan penjelasan dan bukti kebenaran ayat-ayatnya, la'allakum tahtadun, tujuannya semoga kalian semua dengan melaksanakan pesan-pesan penting ini mendapatkan bimbingan dan selalu berjalan di bawah bimbingan atau di panduan Al-Quran. Kemudian ayat berikutnya Allah beritahukan kepada kita sebuah perintah demi tercapainya pesan Allah ini. Silakan Kang Agus. Ikhwan dan akhwat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tausiah Siang Wasiat Penting dalam Al-Quran bagian ketiga yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Fawaz Abi Zawiyah. Dan di siang hari ini ikhwan dan akhwat, kami juga ingin menginfokan kembali Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal 30 Agustus 2025 di Majelis Bubur Subuh jam 7. Tapi lebih bagusnya lagi datang habis subuh ya. Karena setengah 7. Karena biasanya udah penuh Ustaz. Itu ya. Ada sarapan kalau setengah 7. Itu dia. Dan juga ikhwan dan akhwat, ada program wakaf Quran Mushaf Al-Musonif yang akan dibagikan pada acara Maulid Nabi nanti ya. Jadi bagi Anda ikhwan dan akhwat yang ingin
mewakafkan Al-Quran atau sebagian rezekinya bisa menghubungi Abi Ahsan di 0817 220379 di 0817 220379. Tapi kalau misalnya langsung datang di acara Maulid Nabi terus wakaf Quran bisa? Bisa sih, cuman kan kalau sebelumnya sudah menghubungi, lalu nanti dikasih nomor rekening, ya mau wakafkan berapa mushafnya, itu kan berarti pas di hari H sudah tersedia kan? Oh gitu. Karena itu pesan dulu tuh. Karena ini kan mushafnya khusus ya. Nama mushafnya Mushaf Al-Musannif, artinya ada cover khusus, tampilan khusus. Harganya cuma 50.000 kok satu. 50.000 satu. Jadi kalau mau infak 2 mushaf cuma 100.000. Kalau 10 mushaf baru 500.000. Ini nanti dibagikan ke jamaah yang hadir. Jamaah hadir dan nanti dibagikan ke tempat-tempat yang lain. Oh, ke daerah-daerah. Ke masjid, ke musola ya. Baik. Artinya begitu. Akhwat ya, jadi bagi Anda yang ingin punya kelebihan rezeki sedikit atau ingin mewakafkan yang banyak boleh wakaf Quran Mushaf Al-Musannif, hubungi Abi Ahsan, bukan Abi Agus ya. Abi Ahsan di 0817 220379. Baik. Abi Agus juga boleh. Nomor kasih. Kita lanjut kepada pembahasan materi selanjutnya saja. Baik, masih ada 2 ayat yang tersisa. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pesannya kepada setiap orang yang mengaku beriman. Apa pesannya? Tadi kan pesannya wajib bertakwa kepada Allah. Kemudian beriktisam dengan Al-Quran, talinya Allah. Kemudian larangan untuk berpecah belah, berkelompok-kelompok, berfirqah-firqah, ya kan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan berikutnya. Jadi untuk membuktikan sebagai seorang yang bertakwa, muslim sejati, apa kata Allah? Wal takun minkum ummatun. Pastikan harus ada di antara kalian ini sekelompok, satu komunitas, ya, perkumpulan umat yang punya peran penting demi mengaplikasikan pesan penting Allah tadi di atas. Dengan apa? Ada sebuah komunitas yang punya peran. Yang pertama, perannya apa? Ya'muruna bil ma'ruf. Selalu memviralkan, mengajak orang, memerintahkan orang, mengelu-elukan orang banyak untuk melakukan al-ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Secara bahasa, arti ma'ruf itu satu hal yang sudah Allah perkenalkan secara fitri dalam diri setiap manusia. Bahwa itu adalah hal yang baik. Jadi arti ma'ruf, kebaikan yang bersifat fitri. Itu yang pertama. Yang kedua, wayanhauna 'anil munkar. Kalau tadi yang pertama mengajak orang untuk berbuat ma'ruf, yang kedua mencegah orang lain dan dimulai dari diri sendiri dari perilaku yang mungkar. Apa itu mungkar? Mungkar secara bahasa satu hal yang diingkari oleh hati kecil. Secara fitri itu hal tidak dikenal sebagai hal yang baik. Ya, jadi ini sudah sifatnya satu hal yang sudah ditanamkan dalam hati kecil setiap manusia. Bahwa yang ma'ruf, yang diperkenalkan oleh Allah dari kebaikan, nilai kebaikan, dan mungkar adalah nilai-nilai yang tidak diperkenalkan oleh Allah bahwa hal itu merupakan kebaikan. Jadi arti mungkar yang nggak dikenal. Artinya apa? Hati kecil kita tidak akan mengakui hal itu ya untuk dilakukan. Tidak. Ma'ruf, hati kecil kita sudah kenal, itu hal yang baik. Artinya kebaikan yang bersifat fitri, kalau mungkar artinya keburukan yang bersifat fitri. Nah, orang-orang yang mau melakukan perintah Allah untuk membentuk sebuah komunitas yang peran utamanya dua, amar ma'ruf dan nahi mungkar, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang dipastikan oleh Allah senantiasa meraih kebaikan dan kesuksesan yang abadi. Perlu kita pahami, arti al-falah adalah baqa'un ni'am fil khair. Langgengnya satu kebaikan dalam kenikmatan. Ya, karena ada orang yang berada dalam kenikmatan, ya, maaf, ada dalam kebaikan tapi tidak dibarengi dengan kenikmatan.
Orang yang hidupnya nyaman, enak, tapi di mana tinggalnya? Dalam penjara. Laksana sangkar emas. Nah, arti al-falah, baqa'un ni'am fil khair. Langgengnya bermacam nilai kebaikan, disertai ya kondisi yang begitu nyaman. Nah, al-muflihun, orang-orang yang sukses. Al-muflihun, orang-orang yang selalu mendapatkan kenikmatan, anugerah dalam kebaikan. Kemudian di ayat terakhir 105 dari Quran surah Ali Imran, sebagai penutup tausiah siang kita hari ini, larangan Allah yang Allah tekankan kepada setiap umat Nabi Muhammad yang mengaku beriman kepada Allah. Apa itu? Wala takunu kalladzina tafarraqu. Pastikan kalian umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman, umat Islam, jangan sampai kalian menjadi seperti orang-orang yang tafarraqu, berpecah belah. Tafarraqu, berkelompok-kelompok. Mim ba'di ma ja'ahumul bayinat. Setelah datang kepada mereka ayat-ayat yang jelas dari Tuhan. Jadi ada kelompok umat terdahulu, mereka bergolong-golongan, berpecah belah. Setelah datang pada mereka ayat bayinat. Ketika belum turun pada mereka ayat-ayat yang jelas, bukti-bukti yang nyata dalam kitab suci mereka, perpecahan terjadi, itu satu hal yang lumrah. Tapi ketika sudah datang ketetapan ayat-ayat Tuhan dalam kitab suci, masih juga orang berpecah belah, ini hal yang tidak disuka oleh Allah, dimurka oleh Allah, dan Allah pesan jangan sampai kita umat Nabi Muhammad menjadi orang-orang seperti itu, yang berpecah belah, berfirqah-firqah setelah sampai pada mereka ayat-ayat Allah. Artinya, ketika tadi Allah Subhanahu wa taala pesan betul-betul kepada orang-orang beriman dari umat Nabi Muhammad dengan firman-Nya, wa'tasimu bihablillah, lilitkan oleh kalian, ikatkan erat ke tubuh kalian, kepangkan tali Allah di atas jiwa dan diri kalian, maka dipastikan bila seseorang mengikat dirinya dengan tali Allah Subhanahu wa taala, tidak akan terjadi perpecahan, tidak akan terjadi perceraian, dan tidak akan terjadi pecah belah di antara mereka. Nah, lalu kenapa sekarang banyak berpecah-pecah? Realitanya sekarang banyak kelompok-kelompok Islam yang mengaku semua paling benar. Nah, ini realita terjadi disebabkan tidak mengikuti perintah Tuhan. Apa perintahnya? Perintahnya adalah wa'tasimu bihablillahi jami'an. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Perintah Allah tidak ditegakkan, nah berarti akan masuk dalam larangan, yaitu berpecah belah. Maka di ayat ini, ayat 105, Allah kembali pesankan, tekankan pesan yang penting. Untuk apa? Wala takunu kalladzina tafarraqu min ba'di ma ja'ahumul bayinat. Jangan sampai kalian umat Nabi Muhammad, ya kita ini umat akhir zaman, ya kita umat Islam, umat Nabi Muhammad, jangan sampai kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah, berkelompok-kelompok, yang akibatnya setiap orang sudah berpecah belah, berkelompok-kelompok, dipastikan mereka akan merasa lebih benar dari yang lain. Seakan-akan mereka pemegang kunci surga. Oh, kami kelompok A. Kami adalah firqatun najiyah, kelompok yang dipastikan selamat. Miftahul jannah bersama kami. Kunci surga bersama kami. Kalian yang tidak ikut kelompok kami dipastikan tidak bisa masuk ke surga Allah. La ilaha illallah. Ini gambaran firqah-firqah, hizib-hizib, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Padahal sejatinya mereka adalah orang-orang yang terjebak masuk dalam larangan Allah dengan berfirqah-firqah. Namun tentunya setiap orang yang sudah berfirqah-firqah dipastikan akan merasa menjadi firqatun najiyah, kelompok yang merasa paling selamat, yang merasa paling benar,
yang lain salah. Selamat, yang lain tidak. Nah, ini orang-orang yang masuk dalam kelompok-kelompok seperti ini adalah orang-orang yang terjebak akibat tidak melaksanakan perintah Allah, yaitu al-i'tisam bihablillah. Nah, apa kata Allah? Jika seorang yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, mengaku beragama Islam, mengaku mengikuti Al-Quran, namun berpecah belah, berkelompok-kelompok, maka Allah beritahukan, wa ulaika lahum azabun azim. Mereka sejatinya orang yang berkelompok-kelompok ini adalah orang yang mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah di pertemuan pekan berikutnya kita akan kaji tema seputar hadis atau riwayat hadis yang dinisbatkan kepada Rasulullah bahwa Islam terpecah menjadi 73 golongan di bawah pandu ayat-ayat Al-Quran. Semoga berjumpa lagi di pekan berikutnya dalam tema tausiah siang di hari Selasa dengan tajuk memahami dan mengenal riwayat palsu tentang berpecahnya Islam menjadi 73 golongan. Nah, bagaimana Al-Quran memandunya? Insya Allah di pertemuan berikutnya. Yang penting jangan lupa tanggal 30 Agustus. Akhir bulan kita kumpul bersama-sama seluruh umat Nabi Muhammad, ya, siapapun gurunya, dimanapun ngajinya, ayo kita kumpul bareng-bareng memperingati Maulid Nabi Muhammad dan haul, ya, juga milad di Majelis Bubur Subuh Sabtu 30 Agustus mulai pukul 7.00 atau lebih baik tadi hadir lepas subuh atau lepas syuruk pukul 6.30 kita sarapan bersama, kemudian kita mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad. Dan yang punya rezeki sedikit atau banyak, tadi kata Pak Agus, ya enggak, ikutanlah donasi wakaf Al-Quran, ya, satu mushaf seharga Rp50.000, ya. Tinggal hubungi Kang Abi Agus atau Abi Ahsan di nomor 0817 220379. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Ma uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat, demikian tadi tausiah siang kita di hari ini bersama guru kita Ustadz Fawaz Habizawiyah dengan tema wasiat penting dalam Al-Quran bagian ketiga. Kami ingatkan sekali lagi ikhwan dan akhwat untuk menghadiri Maulid Nabi besar Muhammad SAW di tanggal 30 Agustus 2025 di akhir bulan ini di Majelis Bubur Subuh. Usahakan Anda datang kalau bisa setelah ba'da subuh atau subuh berjamaah di sana, walaupun acara mulai jam 6:30 dengan didahului sarapan pagi bersama. Namun untuk menghindari penuhnya atau padatnya jamaah, maka disarankan untuk hadir ba'da subuh atau sholat subuh berjamaah. Juga bagi Anda ikhwan dan akhwat yang diberikan kelebihan rezeki, Anda bisa ikuti wakaf Quran Mushaf Al-Musonif yang akan insya Allah nanti dibagikan di acara Maulid Nabi esok di Majelis Bubur Subuh. Anda bisa menghubungi Abi Ahsan di 0817 220379 di 0817 220379. Jika nanti ada kelebihan dari Mushaf Al-Quran akan dibagikan ke daerah-daerah begitu Ustaz, ya. Akhirul kalam, kami mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Ustadz Fawaz. Jazakallah Ustadz. Habib Ibrahim, jazakallah Habib. Kami undur diri dari ruang dengar Anda. Ila liqa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.